Sobat Media, selamat berjumpa kembali dengan kita, rubrik kabar buku dari tangan terbuka media, bangun jiwa via media. Sobat Media, hari ini kita akan kembali menggali kekayaan rohani dari sumber-sumber masa lalu, yaitu dari kitab Amsal, untuk menuntun kita agar lebih bijak dalam menjalani kehidupan di masa sekarang. Seperti yang diulas dalam buku Jujur Melangkah, karya Pendeta Yoel Indrasmoro. Sore hari ini kita akan berbincang bersama dengan Pendeta Yoel. Selamat sore Pendeta Yoel. Selamat sore Mas Kris. Ya, kita akan melanjutkan perbincangan yang kemarin. Pendeta Yoel masih mengangkat tema yang sama, perzinahan, tapi kali ini kita akan mengangkat perzinahan bagian kedua. Tampaknya dalam kitab Amsal, dalam buku Jujur Melangkah ini juga, masalah perzinahan bukan hanya diulas sekali, tapi beberapa kali penulis kitab Amsal mengulasnya. Nah, kali ini berkaitan dengan perzinahan bagian kedua, kita akan mengutip dari bagian Amsal 6 ayat 20 hingga Amsal 7:27. 7 ayat 27. Saya akan membacakan petikan dari Amsal 5 ayat 20 demikian. Hai anakku, mengapa engkau berahi kepada perempuan jalan dan mendekap dada perempuan binal? Dalam versi bahasa Indonesia masa kini disebut, apa gunanya bernafsu kepada wanita lain, anakku. Nah, Pendeta Yoel, kita melanjutkan perbincangan yang menarik dari tema kita sebelumnya, yaitu perzinahan bagian pertama. Kalau kita melihat kembali Alkitab secara keseluruhan, sebenarnya kalau dilihat dari kitab Kejadian pasal 1 maupun pasal 2, kan sebenarnya seksualitas itu adalah hal yang natural, hal yang alami, seperti halnya makan, minum, bekerja, itu semuanya anugerah Allah yang diciptakan dengan baik. Namun, sekarang orang melihat dari kacamata mereka, melihat seksualitas itu sering dipandang sebagai hal yang negatif, sebagai nafsu yang merusak. Apa kira-kira yang menyebabkan pergeseran ini menurut Pendeta? Iya, sebetulnya seksualitas itu sesuatu yang alami alami, yang semua orang pasti akan bergumul dengannya. Dan karena setiap orang bergumul dengannya, maka dan kenyataannya juga banyak orang yang jatuh dalam pergumulan itu. Saya rasa itu yang malah membuat seksual itu turun derajatnya ya, dari sesuatu yang yang alami, yang suci, indah, kudus, yang suci, yang kudus, menjadi turun ketika seseorang yang mungkin tidak puas dengan pasangannya merasa perlu mencari kepuasan di tempat lain karena dia punya kuasa untuk itu, punya uang, punya jabatan, gitu ya, dan punya alasan bahwa yang di rumah mungkin tidak terlalu memperhatikan dia. Nah, kebenaran juga ada pihak-pihak lain yang merasa itu menjadi ajang bisnis. Dan akhirnya seksualitas menjadi sesuatu yang malah tidak kudus. Itu sama halnya dengan politik. Politik itu sesuatu yang baik. Menata negara, menata kota, di mana orang diberi kesempatan untuk menata itu semua. Tetapi ketika kita melihat ternyata ada orang-orang yang menggunakan kuasanya dengan cara yang untuk sesuatu yang bukan untuk hal yang baik, dan banyak orang berebut untuk hal itu, maka politik jadi kotor. Karena kenyataannya banyak orang yang melakukan banyak tindakan yang tidak baik untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, saya rasa di situ persoalannya, seksualitas, politik akhirnya dianggap sesuatu yang negatif, gitu. Bahkan sampai murahan gitu ya. Murahan karena gimana, orang merasa dia harus berkuasa, dan karena mungkin dia merasa sudah mengeluarkan uang banyak untuk berkuasa, maka dia merasa perlu membayar utangnya yang sudah dikeluarkannya, gitu ya. Dan itu yang terjadi, gitu. Nah, di sini Pendeta Yoel, saya menangkap sebuah pesan bahwa yang pertama, satu sisi ini adalah anugerah Allah, di sisi lain
kita seringkali bergumul dengan istilah hak asasi manusia. Ya, Setiap orang berhak menetapkan pilihannya sendiri. Dalam hal ini termasuk orientasi seksualnya, kebebasan seksualnya. Nah, jika demikian, Pendeta Yoel, di satu sisi ada anugerah ilahi, di satu sisi ada hak asasi. Nah, apa kemudian yang terkandung kira-kira dari perintah, salah satu perintah dalam dasar kita itu, yaitu jangan berzina? iya. Apakah ini membatasi supaya hak asasi itu dikekang habis-habisan atau betul-betul gimana? Iya, saya rasa seksualitas merupakan anugerah. Ya. Artinya manusia diberi anugerah itu. Ya. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah hak Allah. Hak Allah, ya. Nah, persoalannya adalah kadang kita merasa kita punya hak asasi. Ya. Dan hak asasi manusia dipahami sebagai kebebasannya untuk melakukan apa saja. Semau kita sendiri. Semau kita sendiri. Padahal ketika ada seseorang yang karena kurang mampu mengontrol diri, akhirnya berselingkuh, sebetulnya kan dia sudah melanggar hak asasi anaknya untuk dirawat dengan baik, hak asasi istrinya atau suaminya, gitu ya, untuk diperhatikan gitu kan, karena ketika dia perhatikan orang lain, pasti saya selalu ingat kata-kata Pramudia ya. Lebih dari satu istri akan membuat orang menjadi penipu, karena keadilan nggak mungkin lah berlaku adil gitu ya. Nah, hak asasi Allah itu yang perlu dikembangkan. Allah ingin kita satu-satu agar kita tidak menyusahkan diri dengan banyak perkara gitu kan. Karena ketika istri 2, istri 3, kan kita jadi sulit juga membagi uang gitu kan. dan uang, bagi tenaga, perhatian, waktu dan sebagainya. Iya, dan akhirnya sebetulnya kalimat jangan berzina itu bukan untuk kebutuhan Allah, itu untuk kebutuhan manusia, gitu ya. Sebenarnya untuk kebutuhan kita. Dan sering yang kita lupakan adalah kita ingin hak asasi kita ditonjolkan, tapi kita lupa bahwa kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Itu panggilan kita kan kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Ya mungkin itu kalimat yang kadang-kadang klise, tapi terlalu klise ya. Tetapi sebetulnya Allah ingin kita satu saja, agar kita tidak merepotkan diri dengan banyak hal gitu kan. Bayangkan kalau punya dua dapur, 3 dapur, dana terbatas gitu kan. Dan yang dilupakan tadi hak asasi pasangan hidup dan hak asasi anaknya. Nah, ini terkait dengan seperti juga makan, minum, tonton, tidur ya. Pada tataran yang cukup, ya tadi akan baik-baik saja. Seperti juga dalam ikatan pernikahan kudus monogami, seksualitas tampaknya akan baik-baik saja ya. Artinya kemerdekaan suami, istri, dan anak-anak betul-betul dijaga. Tapi jika berlebihan, terlebih kecanduan, kita mungkin sama-sama tahu bahwa ini bukan hanya soal beristri lebih dari satu atau mungkin poligami, tapi ada juga orang-orang yang kecanduan dengan segala sesuatu yang berbau seksualitas dan akhirnya menjadi mengikat dan merugikan. Kalau di dalam bacaan halaman 45 perzinahan bagian 2 ini ditekankan demikian, bahwa ketika begitu kecanduannya dengan seks dan sebagainya, akhirnya jadi begitu mengikat, akhirnya merusak, dan kemudian kita kehilangan kesejahteraan. Dan orang sampai di dalam halaman ini ditekankan susah dipercaya. Bagaimana menurut Pendeta Yoel tentang hal ini? Tentang hal kecanduannya. Ini menarik ya. Sebetulnya secara alami kita malu kalau kecanduan. Dan ketika kita ketahuan bahwa kita kecanduan, maka kita merasa harga diri kita jadi turun. Kita merasa nggak punya harga diri. Ketika seseorang suami kepergok bahwa dia berselingkuh, dia kalau bertemu dengan istrinya pasti bawaannya nunduk, malu, gitu ya. Ada rasa bersalah, mengingkari komitmen, gitu ya. Sehingga saya rasa benar ya. Akhirnya kalau kita tidak ingin harga diri kita jatuh di hadapan pasangan hidup, di hadapan anak, di hadapan masyarakat, ya jangan coba-coba. Gitu kan, jangan coba-coba. Dan sebetulnya kan yang kita punya itu kan rasa damai itu kan ketika kita bisa bertemu dengan banyak orang tanpa rasa bersalah gitu kan.
dan juga bersalah dengan Tuhan Ya. yang kita minta ketika kita menikah untuk memberkati kita, Ya. gitu kan. Jadi ya sebetulnya sekali lagi jangan berzinah itu bukan untuk kebutuhan Tuhan. Ya. Jangan berzinah itu untuk kebutuhan manusia, Untuk kebutuhan kita sendiri. untuk kebutuhan kita sendiri, untuk melindungi kita sendiri, Ya. untuk membuat harga diri kita terjaga. Terjaga. Ya. Bayangkan seseorang yang meninggalkan anak istri Ya. untuk pasangan yang lain, mungkin akan membuat harga diri anak-anak jadi rendah. Ya. Bagaimana anak-anak memahami dirinya? Ya. Mungkin dia jadi punya persoalan gitu kan, Ya. Dan susah percaya kepada orang lain. dan susah percaya kepada orang lain karena Orang tua sendiri tidak orang bisa tua dipercaya. sendiri tidak bisa dipercaya, dan akhirnya ya jadi bubar ya. Ya. Jadi dan saya rasa saya semakin kemarin semakin sadar benar itu apa namanya, jangan berzinah itu Ya. untuk melindungi semua orang, Ya. untuk memberi damai sejahtera kepada semua orang. Nah, persoalannya adalah kadang-kadang manusia merasa perlu merasionalisasikan diri, Ya. merasa perlu punya alasan Ya. untuk sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dicari alasannya, Mencari pembenarannya. mencari pembenaran. Betul. Nah, betul. tentang hal ini Pak Yoel. Ya, Apakah, nah sekarang ini sebenarnya pertanyaan yang mungkin krusial bagi beberapa orang. Jika kita sudah terlanjur jatuh dalam kecanduan Ya. atau salah langkah Ya. terkait dosa seksual ini, Ya. apakah orang itu bisa dipulihkan atau bagaimana sebaiknya kita, misalnya dalam jemaat, dalam keluarga kita, Ya. ada yang mengalami hal itu, apa yang harus kita lakukan untuk mendampingi mereka? Ya, tolong orang itu untuk memahami bahwa dia bersalah. Jadi yang langkah pertama harus Iya, mengakui dulu iya. bahwa itu salah ya, Salah. bukan Iya. bukan mencari pembenaran. Bukan mencari kebenaran, Ya. dia bersalah. Ya. Lalu setelah dia menyatakan diri bersalah, ya mari kita mendampingi pasangannya. Ya. Apakah pasangannya mau mengampuni dia, Ya, ya. gitu kan? Nah, ketika pasangannya mau mengampuni dia, maka lalu kalau dia punya anak-anak yang mengampuni, maka itu beres, Ya. gitu kan? Karena pada dasarnya di awal-awal ketika dia mau pergi atau mau berselingkuh kan pasti orang di rumah itu berharap bapak itu pulang, gitu Ya. kan, atau ibu itu pulang, gitu kan, sehingga walaupun susah, pengampunan masih bisa lebih gampang dilakukan, karena toh awalnya mereka juga pengen orang tuanya yang sudah pergi itu pulang, gitu kan. Setelah itu ya sudah, kalau sistem gereja, maka gereja ditolong untuk menerima pertobatannya. Ya, ya. Dan ketika itu yang terjadi, saya rasa pasti semua jadi pulih ya. Ya, ya. Butuh waktu. Bukan nggak mungkin saja ya. Ya. Butuh waktu. Bukan hal yang mudah. Memulihkan luka dan Iya, bekas luka itu iya, tidak mudah. iya, tapi juga bukan mustahil. Ya. Jadi kalau dalam ilmu kedokteran gitu, saya selalu percaya bahwa kalau cara kita menyembuhkan luka cuma satu. Pertama adalah akui itu luka, Ya. bukan tato. Lalu ketika kita mengakui itu luka, ya kita akan berupaya untuk menyembuhkannya. Ya, ya. Butuh proses, Ya. butuh pedih, butuh perih gitu ya. Ya. Tapi ketika semua orang bisa menerima itu, ya terutama pasangan ya, maka akan pulih gitu Ya. kan. Ya ini sebetulnya kan bukan ya ini salah satu dari banyak kejahatan kan. Ya, ya. Kadang-kadang kita memang menganggap kejahatan ini menjadi begitu berbahayanya Ya. gitu ya. Seringkali lebih bisa dimaafkan kalau kita korupsi atau salah langkah dalam ajaran gereja daripada berzina. Iya. Sehingga gereja harus juga menolong ya. Ya. Kan sebetulnya kekuatan gereja adalah kesatuan, Ya. gembala, domba, kesatuan domba itu yang lebih penting sebetulnya ketimbang ada satu domba yang hilang gitu Ya, ya. Nah, ini yang juga menarik tentang Amsal 7 ayat 4 sampai 5. Di sini Pendeta Yoel menjelaskan menjauhi perempuan yang licin perkataan, perempuan jalang, artinya ini kan golongan perempuan Ya. nakal atau pelacur. Ini kan nasihat yang penting ya. Ya. Nah, dalam artian kalau kita ingin hidup tenang, hidup damai, Ya. berarti memilih jodoh atau pasangan hidup pun jangan asal-asalan. Harus penuh hikmat dan hati-hati. Nah, dalam hal ini apa panduan yang bisa
Pendeta Yoel sarankan buat generasi muda terutama sebelum mereka memulai berumah tangga, bagaimana prinsip memilih pasangan atau jodoh? Ya, yang pertama adalah tentu rasa cinta ya, rasa ketertarikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita perlu bertanya ketertarikan itu karena apanya, ya. Dan di sini mungkin banyak orang lebih tertarik kepada parasnya ya. Dan itu mungkin yang perlu kita teliti juga. Ketika kita lebih tertarik pada parasnya, mungkin nanti kita akan bertemu dengan orang lain yang parasnya lebih menarik lagi. Ya akhirnya ya mungkin tidak merasa benar gitu kan. Prinsip di atas langit selalu ada langit lagi gitu kan. Tapi ketika kita lebih fokus kepada sungguh-sungguh kepribadiannya, dan itu kan baru kita ketahui ketika kita pacaran gitu kan. Saya rasa itu yang paling penting. Terus yang paling terakhir dan juga yang pertama saya rasa adalah apakah Tuhan memang suka dengan pilihan kita, gitu kan? Nah sebetulnya di sini nih, apakah Tuhan suka dengan pilihan kita? Saya rasa kita perlu memberi ruang juga ya buat Tuhan. Tuhan bekerja menunjukkan jalan bagi kita. Karena perkawinan bukan hanya perkawinan dua orang kan? Karena Tuhan nanti akan kita libatkan untuk memberi berkat, gitu kan? Kalau memang itu nggak dikehendaki Tuhan, ya kenapa kita harus melakukannya, gitu kan? Sobat Media, terkait dengan penjelasan Pendeta Yoel di sini, ada buku menarik yang juga tulisan dari Pendeta Yoel berjudul Pada Mulanya, dan salah satu bagiannya mengulas tentang bagaimana memilih jodoh. Perjuangan Eliezer, hamba dari Abraham, berjalan ke tanah asal Abraham untuk mencarikan jodoh bagi Ishak, dan di sana Tuhan memberikan jalan dan panduan pada Eliezer. Nah, kalau bagi yang tertarik untuk lebih mendalami tema ini, bisa melihat ke buku itu ya Pendeta Yoel. Iya benar. Dan yang menarik dari buku itu kan, syaratnya Eliezer sederhana. Syaratnya adalah kalau saya minta minum, maka perempuan itu harus memberi saya minum dan juga unta-unta saya, gitu ya. Ternak yang saya bawa, gitu kan, bukan hanya saya saja, gitu kan. Dan itu syarat yang berat sebetulnya, gitu kan. Tapi ternyata itu yang dilakukan oleh Ribka ya. Dan disitulah akhirnya Eliezer yakin ini orangnya. Jadi orang yang bersedia menolong orang lain lebih dari yang diharapkan. Eliezer pengen bilangnya beri saya minum, tapi di dalam hati Eliezer pengennya si Ribka memberi dia dan semua unta-untanya. Semua unta-untanya itu kan sesuatu. Apa artinya Ribka adalah pribadi yang mau memberi bagi orang lain lebih dari yang diharapkan. Kalau orang yang baru bertemu pertama kali. Orang yang bertemu pertama kali. Dan yang menarik adalah ini juga yang dimaksudkan oleh siapa ya, Tuhan Yesus ya, dengan extra mile ya. Jadi lakukan bagi orang lain lebih dari yang diharapkannya. Memang pada masa itu ada semacam pemahaman bahwa hospitality itu hal yang baik, dan itu biasa ya karena mereka suku pengembara. Tetapi yang menarik adalah Ribka memberi dari yang diharapkan dengan perkataan, gitu kan. Dan saya rasa itu terjadi karena Ribka memang ingin melakukan lebih dari yang diharapkan, gitu ya. Artinya syarat ini juga sebenarnya walaupun ini syarat ribuan tahun yang lalu, saat ini bisa juga dijadikan panduan bagi kita sekarang ya. Oh iya, iya. Dan mungkin di situ bisa membuat kita lebih yakin ya, bahwa teman yang sedang kita pacari sekarang ini adalah yang dari Tuhan, gitu ya. Jadi kalau belum dia sudah menuntut ini itu atau pelit berbagi sama orang lain. Atau yang menarik adalah kalau dia sendiri ternyata tidak sayang dengan keluarganya, orang tuanya, ya kemungkinan juga akan sayang sama kita. Orang yang baru saja dikenalnya. Orang yang baru saja dikenalnya itu kan. Ini menarik sekali. Nah, pada akhirnya Sobat Media, pernikahan Kristen pada akhirnya mengikuti teladan yang diberikan Allah, yang mengikuti asas monogami, asas kesetiaan, asas sekali seumur hidup, saling mengasihi, saling setia, saling asah, kasih dan asuh. Adakah kesimpulan terakhir yang ingin Pak Joel berikan? Ya, saya rasa dalam segala hal, khususnya berkait dengan
seksualitas, kita sadar bahwa kita manusia lemah, Ya. terbatas, sehingga kita harus terus mohon kekuatan dari Tuhan Ya. agar kita jangan salah langkah. Ya. Namun ketika kita sudah salah langkah, Ya. jangan jalan terus gitu ya. Ada panggilan dan Tuhan akan menerima kita apa adanya. Ya. Keluarga pasti akan menerima kita apa adanya. Ya. Demikian Mas Kris. Ya. Sobat media, demikian perbincangan kita kali ini mengulas tema perzinahan bagian kedua. Masih banyak tema-tema lain, baik dari buku Jujur Melangkah maupun dari buku-buku lain terbitan Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Dukung terus pelayanan kami, doakan dan wartakan selalu, dan juga jangan lupa mendapatkan buku-buku dari kami, Tangan Terbuka Media. Shalom, sampai bertemu kembali.